Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Sehat. Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Indonesia Sehat. Dan pendengar, kita tahu tidak semua anak yang terlihat aktif dan benar-benar terbebas dari masalah gizi. Stunting seringkali datang tanpa disadari, bukan hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak dan masa depan anak. Di Kabupaten Ende sendiri pendengar, ini masih menjadi tantangan bersama, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana dari rumah, dari pola makan sehari-hari. Lalu apa yang sebenarnya perlu kita pahami? Pagi ini kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Persagi Kabupaten Ende sekaligus seorang nutrisionis, ada Kak Nur Hadibah Hanum atau biasa kita panggil dengan Kak Hanum. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Hanum. Waalaikumsalam, Pak Rian. Baik. Kak Hanum mungkin agak sedikit dekat dengan handphonenya karena suaranya sedikit bergema ini. Oh iya, mungkin karena saya pakai headset. Coba saya buka saja. Baik, sudah siap Kak Hanum? Halo? Halo, yap. Kak Hanum? Iya. Iya. Kak Hanum, kalau kita melihat data dengan kondisi lapangan yang ada di Ende sendiri, bagaimana sebenarnya gambaran stunting di Kabupaten Ende saat ini? Apakah ada kecenderungan tertentu yang perlu kita perhatikan, Kak Hanum? Oh, kalau melihat dari data yang ada nih Kak ya, memang ada penurunan sebenarnya dari persentase stunting itu sendiri. Dari tahun 2021 sampai saat ini. Tapi ada kenaikan di tahun 2024, di mana sebelumnya 6,8 menjadi sekitar 7,8%. Meski tetap menurun lagi tahun 2025, yaitu 7,1%. Sebenarnya kalau dilihat secara umum ini sudah menurun ya, cuman masih belum stabil, tidak masih adanya yang belum merata di semua kabupaten. Ada beberapa yang mengalami kenaikan juga. Minta maaf di kecamatan secara tingkat kabupatennya. Ya. Boleh disebutkan mungkin kecamatannya? Contoh ya, yang salah satu kebetulan sehari-hari juga saya bekerja di Puskesmas Rukun 5, jadi untuk tahun ini memang ada sedikit kenaikan dan beberapa kecamatan lain yang ada, terutama di luar kota. Nah, kayak di Wolocita, Mangapenda juga, ya itu penyumbang sebenarnya. Tapi mungkin di kecamatan lain juga ada penurunan, sehingga secara umum tetap menurun sih nilai stunting. Jadi kecenderungan seperti itu yang perlu tetap kita waspadai, karena masih terjadi di beberapa kelompok rentan ya, kelompok tertentu itu yang mungkin kita lebih lakukan pendekatan khusus yang menjadi perhatian kita ke depannya, sehingga secara umum nanti penurunan itu sudah stabil, tidak fluktuatif lagi. Oke, nah Kak Hanum, sebenarnya di masyarakat kita ini taunya stunting itu hanya sebagai anak pendek nih. Tapi secara ilmiah sendiri, apa yang sebenarnya terjadi pada proses tumbuh kembang anak yang mengalami stunting, Kak Hanum? Oh iya, memang setiap kita pemahamannya kadang ini pendek ya, stunting. Memang tidak disalahkan juga awalnya, karena tinggi badan itu merupakan indikator awal yang mudah dipahami oleh masyarakat. Namun saya perlu garis bawahi di sini ya, tidak semua anak pendek itu stunting, tapi lebih cenderung kita lihat lagi ke kognitifnya. Ya, kan kita tahu stunting itu sebenarnya suatu kondisi di mana anak ini mengalami kekurangan nutrisi atau gizi dalam waktu yang lama, seperti itu. Meskipun mungkin terlahir dengan gizi baik, tapi karena pola makan, pola asuhnya yang tidak baik, sehingga dia mengalami penurunan berat badan, sehingga menjadi statusnya gizi kurang, tidak ditangani dengan baik, gizi buruk, sehingga jatuh ke stunting. Memang itu perlu proses yang agak lama, itu Kak.
terutama ya kekurangan di masa-masa emas yang sering kita sebut 1000 hari pertama kehidupan itu. Jadi sejak janin dalam perut sampai usia 2 tahun. Oke. Nah, Kak Hanum, kalau kondisi ini tidak tertangani dengan sebaik mungkin, bagaimana dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia di ND ke depan nih, Kak Hanum? Jelas ya Kak, kalau misalnya anak stunting, kita kembali lagi secara perawakan, secara fisik sudah tidak bagus ya, lebih pendek dari usia yang lainnya, apalagi kecerdasannya. Ketika kecerdasan anak ini kurang baik, otomatis ketika bersekolah, mungkin menuntut ilmu itu tidak bisa menerima pelajaran dengan optimal, otomatis dewasanya mungkin kinerjanya kurang bagus juga, sehingga pendapatan atau penghasilan yang didapat menurun. Nah, ini secara kabupaten ya otomatis akan mempengaruhi dari pendapatan daerah gitu ya, dan juga bisa menjadi beban ekonomi daerah. Otomatis jika ada yang banyak sakit atau perlu penanganan di pelayanan kesehatan, akan meningkatkan kebutuhan di layanan kesehatan itu sendiri. Ketergantungan ekonomi juga akan lebih tinggi. Mungkin seperti itu sih, Kak. Oke, nah dari pengalaman Kak Hanum sendiri di lapangan, apakah ada pola berulang yang terlihat pada keluarga dengan anak stunting di ND sendiri, Kak Hanum? Pola berulang ya. Biasanya seperti yang saya sebutkan di awal, anak stunting itu kan tidak selamanya dimulai dari anak gizi baik dengan pola asuh yang keliru. Kadang dari ketika lahir pun sudah lahir dengan pendek atau kecil, Kak. Hal ini penyebabnya biasanya ketika kehamilan ibunya itu sudah mengalami banyak risiko kesehatan kayak kek ya, istilahnya kurang energi kronis, itu kurus ya kalau bahasa awamnya gitu, terus anemia, kurang zat besi, sehingga melahirkan bayi yang stunting ya, bayi kecil, bayi pendek. Nah, otomatis jika bayi pendek ini nantinya tumbuh tidak ditangani dengan baik, dia akan menjadi dewasa yang saat hamil nanti juga akan menjadi yang pendek ya, tidak bagus, kek, kurus, dan kualitas gizinya tidak bagus, dan dia akan terus melahirkan generasi berikutnya anak yang pendek, otomatis akan berulang terus itu, Pak. Oke, Kak Hanum, ada satu pertanyaan dari pendengar kita yang bergabung di chat ini. Iya. Katanya, bagaimana cara membedakan anak yang memang terlahir dari orang tua pendek dengan anak yang pendek karena stunting? Tolong diberikan penjelasan bagi kami ini, Kak Hanum. Oh, baik, Kak. Anak ini usia berapa dulu ya, Kak? Apakah dari bayi atau yang sudah di setahun atau 2 tahun? Kebetulan pertanyaannya tanpa usia ini. Ya. Kebetulan pertanyaannya Kebetulan pertanyaannya tanpa usia ini, Kak Hanum. Oh ya, minta maaf, bisa bantu diulang lagi. Suaranya agak mendabing sih ini. Oke. Iya, gimana? Tadi ditanyakan oleh pendengar kita bagaimana cara membedakan anak yang terlahir dari orang tua yang benar-benar tidak tinggi dengan anak yang memang tidak tinggi karena stunting. Tapi tanpa disampaikan umurnya nih, Kak. Apakah ada perbedaan? Oh iya, tidak apa-apa. Anak yang tidak tinggi karena stunting. Baik, setiap bulan kita kan ada posyandu ya. Kita ada pengukuran berat badan sama tinggi badan, antropometri ya, lingkar kepala. Nah, jika anak memang tidak bisa dibedakan secara langsung, kecuali kita melihat riwayat dari yang biasanya ada di buku pink itu ya. Karena anak ini antara yang salah dengan pola asuh ataupun yang memang sudah terlahir dengan pendek, itu sekilas memang tidak ada perbedaan. Oh ya, saya perlu garis bawahi untuk anak yang dari lahir dengan pendek, jika penanganan, sebelum saya jawab ya Kak, jika penanganannya bagus, itu akan tidak stunting, Kak. Jadi kita kan ada waktu sampai 2 tahun, periode emas, periode untuk mencegah stunting ini optimalnya sampai 2 tahun. Meskipun beliau itu melahirkan anak yang pendek, dia akan bisa bagus kalau penanganannya bagus ya. Saya mungkin akan sampaikan itu dulu. Jadi tidak semua yang lahir stunting pun
akan tumbuh menjadi stunting. Ya, kalau kita tangani dengan baik. Oke, jadi memang tidak ada perbedaan khusus kalau anak, tapi dari kecil, dari ibu yang pendek atau ibu yang kurus itu memang sudah terlahir kecil, biasanya akan seperti itu. Tapi kalau yang ibunya bagus, lahirnya eh, gizinya bagus, normal nih anak secara tinggi badan. Cuman mungkin berjalannya waktu karena pola asuh kita tahunya setiap bulan, Kakak, setiap bulan apakah anak ini mengalami kenaikan berat badan dan apakah kenaikan berat badan atau tinggi badannya itu sesuai dengan yang dianjurkan. Itu kita bisa lihat di grafik yang ada di buku pink yang biasa kita sarankan untuk bawa ke posyandu, karena kita bisa melihatnya dari situ. Seperti itu, Kak. Mungkin kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Oke. Nah, Kak Hanum, kalau kita bedah lebih dalam ini, Kak, mana yang sebenarnya lebih dominan untuk kasus kita di ND ini? Apakah kurangnya asupan gizi, pola asuh, atau memang karena faktor lingkungan seperti sanitasi? Sebenarnya semua itu berdampak sih, Kak. Semua itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Cuman kalau saya bisa runtun selama ini, masyarakat kita kan tidak semuanya miskin ya, apalagi yang punya stunting itu ada yang ekonominya mampu. Artinya makanan itu ada, artinya bisa menyediakan. Jadi yang paling pertama saya lebih melihat dari pengalaman itu ke pola asuh. Oke. Jadi pola asuh itu bagaimana makanan yang ada itu yang disajikan itu bisa disuap atau bisa masuk di anak-anak, bisa dimakan di para anak itu, begitu, Kak. Nah, setelah ya ya, jadi setelah kita sudah menyediakan, yang penting itu kita bisa merawat anak, mendampingi. Misal kalau misal kita pola asuhnya keliru, anak mungkin sedikit merasa sakit, tidak segera dibawa ke pelayan kesehatan atau tidak diobati, itu yang juga pengaruh nantinya. Selain memang sanitasi, karena hendaknya makanan yang kita makan itu untuk mengoptimalkan penyerapan dalam tubuh harus gitu, Kak. Oke. Nah, Kak Hanum, banyak program bantuan sebenarnya sudah berjalan. Apalagi ada program seperti Genting, ada juga yang baru-baru ini Bangga Kencana. Tapi menurut Kak Hanum sendiri, di mana letak celah atau tantangan terbesar yang sering luput dari perhatian ini? Oke. Kalau misal memang banyak program ya, Kak, ya, cuman mungkin program tertentu banyak secara umum tidak spesifik ke masing-masing pasien, masing-masing masyarakat yang stunting itu. Jadi kayak langsung tidak, intervensinya tuh masih umum gitu loh, Kak. Coba dan kalaupun sudah diberikan kayak makanan tambahan ya kayak gitu, itu kadang terfokus saat di makanan itu. Jadi kadang setelah selesai makanan tambahan itu diberikan, status gizinya sudah bagus, nanti dia kembali turun karena tidak tidak merubah perilaku, cara pola asuhnya itu. Jadi masih celahnya itu ya masih kayak terpusat dengan program itu sendiri tanpa menerapkan tindak lanjutnya ketika program itu mungkin selesai, gitu, Kak. Oke. Nah, kalau kita sederhanakan untuk masyarakat pendengar kita di ND sendiri, seperti apa konsep gizi seimbang yang benar-benar bisa dibilang realistis diterapkan di rumah tangga, seperti di ND ini? Oh ya, kayak kalau di ending ini saya rasa ini ya, Kak, mungkin akan kita ikut di buku ini, buku istilah apa ini, pedoman gizi seimbang itu sebenarnya kita punya istilahnya itu isi piringku yang sehat itu ya. Jadi semua makanan itu sebenarnya yang bergizi, yang sehat itu tidak harus mahal. Apalagi di ini saya bisa bilang tergolong kabupaten yang subur, yang bisa menyajikan berbagai menanam berbagai sayuran, apalagi potensi ikan kita juga banyak. Itu juga kita bisa memanfaatkan dari situ, Kak. Apalagi beberapa masyarakat kayak di kampung, di perkotaan juga ada yang punya perkebunan atau pekarangan yang bisa ditumbuhi. Mungkin yang sederhana itu kayak bayam, kayak sayur kelor ya, yang bisa didapatkan dengan gratis, bukan hanya murah. Tapi jangan lupa tetap menerapkan tinggi protein hewani kayak ikan. Saya rasa banyak orang menganggap daging atau sapi, ayam itu yang
harus kan harganya relatif lebih mahal daripada ikan, itu yang harus kita konsumsi. Sebenarnya juga tidak seperti itu, karena bisa diganti dengan telur, apalagi di ND juga ini tidak kekurangan dengan itu. Oh, Jadi kalau memang mau menyediakan makanan rumah tangga yang sehat, bergizi, itu saya rasa bisa dengan memanfaatkan makanan sekitar kita, Kak. Tidak harus drop dari luar. oke. Nah, ada satu pertanyaan lagi Kak Anum di chat kita ini, katanya ada pepatah yang bilang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apakah ini termasuk dengan makan yang bergizi? Di mana kalau kita semakin sering makan Hmm. makanan yang bergizi, apakah memang tidak baik atau cuma mitos? Oh iya, betul sekali Kak. Jadi malnutrisi ya istilahnya. Oh, Stunting itu salah satu malnutrisi. Itu kekurangan. Nah, kelebihan pun juga salah satu malnutrisi, artinya tidak sesuai. Jadi idealnya meskipun itu bergizi, kita tetap punya takaran-takaran tertentu, punya batasan-batasan tertentu untuk usia ini berapa, untuk orang dewasa berapa, ibu hamil pun kita masih atur sehingga kita mencegah adanya kelebihan gizi yang kita sebut obesitas. Nah, mungkin salah satu masalah gizi di Indonesia itu double burden, istilahnya ada keluarga yang gemuk nih, mamanya gemuk tapi anaknya kurus, itu mungkin di satu sisi karena kelebihan asupan. Obesitas juga jadi masalah, jadi memang bermasalah. oh, Asupan berlebih bergizi pun juga bermasalah. oke. Nah, dari kasus atau pengalaman yang pernah Kak Hanum alami sendiri, kesalahan pola makan seperti apa sih yang sebenarnya paling sering terjadi? Oh ya, dari beberapa pasti di anak-anak gizi stunting atau gizi kurang atau gizi buruk yang kita temui, kita pernah melakukan dialog, kita melakukan wawancara tentang recall istilahnya ya kan, makanan yang dikonsumsi. Itu memang kadang terpusat di satu sumber energi. Contohnya satu piring itu hanya banyak nasi, banyak sumber karbohidratnya. Sementara kalau kita disarankan di dalam isi piringku yang pernah saya sebut tadi, saya lupa jelaskan, itu harus mengandung 4 bintang istilahnya. Ada sumber karbohidrat untuk yang sering masyarakat bilang sudah kenyang, yang penting nasi kenyang, padahal ada sumber protein hewani, protein nabati yang bagus untuk otak, untuk tinggi, ya pertumbuhan tulang, juga buah dan sayur untuk sumber vitamin dan mineral. Nah, yang kayak gitu kadang mereka melupakan. Yang penting nasi banyak atau protein sedikit, lauk sedikit sudah. Nah, itu sebenarnya kesalahan dari pola makan. Jadi anak seolah-olah itu udah kenyang, atau mungkin dengan jajanan yang manis-manis, atau mungkin dengan makanan lain yang kita sering temui sebagai camilan. Nah, seperti itu sih Kak. Padahal anak itu kenyang belum tentu mendapat asupan yang bergizi. Oke. Nah, Kak Hanum, ada satu pertanyaan lagi yang bisa Ya, dibilang agak lucu ini. Katanya apa itu? orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu artinya belum makan. Nah, apakah Betul, apakah memang sama ya. nasi ini hal yang wajib untuk kita konsumsi atau ada beberapa orang memang tidak harus makan nasi, tapi ada makanan yang mungkin bisa dibilang pengganti nasi sebagai Iya. alternatif pemenuhan gizi begitu? Penukar ya, Ya, benar. penukar. Di biom gizi sendiri itu ada istilahnya bahan penukar, Kak. Oke. Jadi nasi itu kan sumber karbohidrat ya untuk sumber energi kita. Hmm. Itu bukan hanya nasi, tapi dari singkong bisa, roti bisa, mie bisa, umbi-umbian ya. Oh, jagung itu juga. Jadi bukan berarti kalau kita udah makan instan misal ya, instan atau ubi goreng, itu kita makan kentang rebus mungkin sudah satu piring, tapi aduh saya belum makan sebenarnya. Itu tidak Kak, itu sebenarnya sudah makan. Iya, Oke. cuman mungkin karena awal kita dari kecil sudah terpola dengan harus makan nasi. Kalau begitu tidak ada nasi, itu bisa argumen kayak gitu tuh kita masih bisa ini jelaskan sedikit. Oh. Itu bukan satu-satunya nasi yang harus kita makan. Yang penting pengganti nasi asalkan jangan mie instan begitu ya. Kalau terpaksa mungkin boleh, mungkin di saat-saat bencana atau di saat kita paceklik, tapi kita tidak bicara di Ende ya, mungkin Ya. Ende kan terlalu banyak nih. Mm-mm. Tapi harus makannya tidak
hanya mie instan, Kak. Jadi perlu divariasikan supaya berkualitas. Mie itu kan bahan kering ya, bahan kering yang sebenarnya yang membuat itu berbahaya adalah pengawet atau MSG yang ada di bumbu-bumbu penyertanya itu. Kalau kita buat mie sendiri juga bisa, yang dari tepung dan telur itu. Tapi kalaupun terpaksa mungkin sudah kebiasaan terpola yang belum tahu tentang gizi setiap hari itu, kalau tidak makan mie instan mungkin lemas, kita bisa arahkan dulu sambil pelan-pelan dikurangi, akhirnya dihilangkan. Jadi contoh makan mie instan kita sertai dengan telur, dengan sayur, seperti itu. Tapi jangan sering-sering juga, tetap harus utamakan makanan utama yang sehat, yang real food, Kak. Oke, nah Kak Hanum, selain mie, apakah bisa dijelaskan ada contoh pola makan harian sederhana yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat tapi tetap memenuhi kebutuhan gizi anak? Iya, halo? Halo, ya, Kak Hanum? Iya, suaranya mengecil. Oh, maaf, ini selain tadi kita bahas soal mie, apakah ada contoh pola makan harian sederhana yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat tapi tetap memenuhi kebutuhan gizi? Real food ya Kak ya, memang untuk anak-anak harusnya memang real food ya. Kalaupun terpaksa ada frozen food, usahakan kita buat sendiri. Contohnya kayak nugget itu terbuat dari ikan atau ayam ya, itu bisa paku tersedak dengan tulang ayamnya atau tulang ikannya, kita bisa ambil dagingnya, kita buat itu kan bisa satu tertentu karena harus ada finger food ya untuk pegang. Nah, tapi sebaiknya sebelum itu saya coba kasih contoh sedikit yang contoh pola makan sederhana itu nasi atau bubur tergantung usia ya Kak. Kalau anak-anak yang sudah di atas 1 tahun boleh langsung nasi. Itu telur kita juga ada di sekitar, daun kelor seperti yang saya sebutkan tadi, contoh yang paling sederhana, bukan hanya murah tapi juga gratis. Termasuk saya jika konsumen daun kelor minta dari teman atau di sekitar kami punya pekerjaan tuh ada tumbuh sendiri, apalagi dia tidak perlu kayak penanganan khusus. Dia tumbuh, setelah tumbuh ya sudah akan tumbuh dengan mungkin siraman air hujan atau dengan kandungan tanah itu sendiri, tidak ada penanganan. Saya rasa itu sangat salah satu contoh sederhana untuk makanan sehat kita, selain mungkin bayam ya yang lembek dan tahu tempe, ikan terutama terlalu banyak sekali Kak kita di Ende ini, mau berbagai macam ikan ada. Mungkin itu saja. Oke, Kak Hanum, kalau kita bicara stunting ini, kita sering dengar istilah 1000 hari kehidupan ya, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sebenarnya seberapa krusial istilah 1000 hari pertama kehidupan dan biasanya di titik mana orang tua dikatakan mulai kehilangan momen penting seperti ini? Oh iya, 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK, kayaknya tadi saya juga sempat singgung, yaitu kita sering kenal istilahnya itu periode emas. Kenapa kita sebut periode emas? Karena apabila ada kekurangan atau kesalahan di masa-masa ini, itu tidak bisa diperbaiki, terutama di otak ya. Jadi gini, 1000 HPK itu dimulai dari janin kita terbentuk dalam perut. Itu selama ibu kita mengandung 9 bulan 10 hari itu sekitar 270 hari ya Kak, dilanjutkan saat lahir sampai 2 tahun yang sekitar itu 730 hari, sehingga di situ ada 1000 HPK. Jadi kalau ada sedikit saja kita masalah di situ, itu sangat menentukan karena perkembangan otak terbanyak, terbesar ya, paling pesat itu di usia itu. Jadi kita sebenarnya kalau bicara stunting jangan tunggu anak lahir, dari ibu ya, dari ibu hamil tuh sudah harus diperhatikan, apalagi di 3 bulan pertama itu. Mungkin yang sering dilewatkan di sini Kak saat hamil. Orang bilang udah mual muntah kan biasanya ada perubahan fisik di situ, yang biasanya makan banyak, lemah, mulai karena tidak ada nafsu makan karena memang perubahan hormon kan di 3 bulan pertama itu. Nah, itu orang malas makan, padahal di situ penting pembentukan jaringan tubuh. Setelah 3 bulan kan selanjutnya sudah melengkapi
Contohnya begini ya, misal janin ini terbentuk nih ada 2 telinga atau bibir dengan bagus. Ketika kekurangan zat gizi di usia 3 bulan pertama ini, nanti mungkin lahir dengan bibir sumbing atau kelainan-kelainan lain. Nah, seperti itu yang secara fisik, secara otak juga bisa terjadi. Nah, kalau misal kita lewatkan celah di sini, nanti takutnya meskipun lahirnya gemuk, itu bisa jadi pendek, akhirnya dia sebagai stunting. Nah, seperti itu penanganannya harus khusus lagi. Oh, oke. Nah, Kak Hanum, Itu sih, Kak. nah kalau Ya. di praktik di lapangan sendiri sebenarnya seberapa besar pengaruh kondisi ibu sebelum hamil ini terhadap risiko stunting pada anak? Halo? Halo ya? Halo? Ya. Bagaimana, Kak? Itu agak kecil ya. Oke, nah, dalam Halo? praktik, halo Ibu? Halo, bisa dengar? Iya. Nah, dalam Sudah. praktik di lapangan sendiri, seberapa besar pengaruh kondisi ibu Ya. sebelum hamil terhadap risiko stunting pada anak? Oh, sebelum hamil ya? Ya, ya. Iya. Nah, itu istilahnya kita ada remaja itu dari rematri, Kak. Itu kita harus sudah persiapkan, sangat penting sekali. Ibaratkan kalau kita petani, kita mau menanam tanaman di sawah itu ladangnya sudah harus kita siapkan dulu, kita suburkan dulu, kita geburkan dulu kayak gitu. Jadi emang sangat penting gizi pada remaja. Kita juga ada program pemerintah juga pemberian tablet tambah darah di sekolah ya supaya mencegah anemia, supaya remaja itu tumbuh tidak anemia dan tumbuh sehat sehingga ketika menjadi wus, menikah dan sebelum hamil dia sudah siap untuk dibuahi seperti itu. Oke. Nah, Kak Hanum, dalam konteks masyarakat Ende sendiri, apakah ada kebiasaan atau pola budaya yang tanpa mereka sadari justru berkontribusi tinggi terhadap stunting? Ada sih, kayak saya masih temukan juga ibu hamil nih kadang kita ketika menyarankan kita ada ini ya porsi-porsi makanan yang harus dikonsumsi, misal kembali lagi kita sih di tinggi protein hewani karena emang itu tidak bisa lepas dari konsumsi kita tiap hari. Kadang menolak, saya tidak boleh makan cumi, padahal menurut kita cumi ini enak sekali dan mudah didapat juga kalau pas musim di pasar. Tidak bisa kita makan gurita, tidak bisa kita ada yang tidak makan marungge ketika kita buat PMT bersama nih, mungkin jangan kasih marungge ya, maksudnya mau menghemat budget nih, ambil dari sekitar itu tidak. Ternyata beberapa bahan-bahan tertentu tuh memang tidak disarankan karena mereka punya, tapi kita bisa atasi yang untuk itu. Kita ganti dengan bahan penukar, nah bahan lain yang sejenis yang kandungan gizinya. Hanya di sini saya takutnya bagi yang belum jamah ke tenaga kesehatan tidak menjelaskan, akhirnya semua yang hewani atau sayuran tidak dikonsumsi dengan baik. Nah itu terus yang bisa temukan lagi Kak, ketika anak itu kecil ya pendek tapi lincah, orang tuanya merasa itu aman gitu, jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Itu kan satu yang tabu ada untuk mengetahui anak ini bermasalah gitu atau tidak. Itu kita salah satunya begitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan yang mungkin bukan langsung ke ibu tapi dari sosok ayah nih. Seberapa penting peran ayah dalam pencegahan stunting yang seringkali dianggap hanya tanggung jawab ibu? Ayah sangat penting Kak, justru sejak dalam kehamilan pun kita tahu peran ayah itu sangat-sangat membantu sekali. Contoh ibu ya, saya jelaskan misal yang dari hamil itu selama ini sebelum hamil semua pekerjaan ibu yang handle, tapi karena tidak ada bantuan care dari suami, tidak secara psikis juga, nah itu sangat pengaruh nanti ibunya mungkin pikiran tidak bagus atau tidak nyaman atau stres, itu juga kehadiran suami untuk menjaga, untuk membantu itu lebih sangat berpengaruh sekali gitu Pak, termasuk dalam role model untuk penyediaan makanan atau pengasuhan ketika anak itu lahir. Nah, Kak Hanum,
bagaimana cara membangun kebiasaan makan sehat pada anak di tengah kondisi keluarga yang mungkin serba terbatas secara ekonomi? Iya, itu juga hal yang agak berat, tapi untuk di ND ini saya rasa masih bisa diatasi, Kak. Ya, apalagi jika ibu dengan ekonomi terbatas itu masih punya sedikit lahan ya untuk menanam tanaman-tanaman sederhana yang nggak perlu rumit. Jadi kita masih bisa memanfaatkan pekarangan sekitar sehingga hasilnya bisa kita konsumsi, dan untuk memanage waktu makan juga harus kita perhatikan. Jadi kalau misal kita dengan pas-pasan, kita malah sediakan makanan yang sesuai anjuran itu. Jadi ada nasi, ada sayur, atau pilih makanan juga, telurnya, ikannya juga yang murah saja. Jadi kita masih bisa dapatkan kayak makanan lain yang tidak mengenyangkan kayak permen, biskuit, atau minuman-minuman yang sering anak-anak beli. Itu kita skip. Nah, jadi kan kita masih bisa untuk mengadakan makanan yang dianjurkan itu, Pak. Oke, nah Mbak Hanum sebagai Wakil Ketua Persagi Ende sekaligus nutrisionis, bagaimana pengalaman Mbak Hanum sendiri bersama tim tentunya saat turun langsung menangani kasus stunting di masyarakat nih? Iya, memang pengalaman yang sering dirasakan ya. Itu kadang orang tua itu yang tadi saya sampaikan tidak selamanya mengerti kalau anaknya itu berisiko, ya berisiko stunting. Kadang anak saya habis sakit turun beratnya itu kayak merasa hal yang biasa. Padahal kalau anak itu beratnya tidak naik dengan baik, misal 2 bulan berturut-turut, itu istilahnya kita sudah kenal weight falternya, itu istilahnya sudah lampu kuning lah untuk warning kita, hati-hati ini anak sudah mulai memasuki masa bermasalah gizinya. Nah, itu kadang mereka masih santai, alasan masih lincah, masih bisa tidak lunglai. Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya masalah pengalaman yang pernah kami ini, jadi effort kami lebih berat lagi sih untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Dan saya rasa misal bukan hanya itu saja, perlu kayak pendampingan sehingga masyarakat itu betul-betul memahami kesehariannya. Jadi tidak mudah untuk mengalami risiko kekurangan gizi lagi. Nah, jika kita melihat kondisi saat ini Kak Hanum, apa strategi yang bisa dibilang paling realistis untuk mempercepat penurunan stunting di ND sendiri? Iya, kita ini sebenarnya sudah ada bantuan ya. Sebelum MBG ini sudah ada PMT. PMT itu untuk pemberian makanan tambahan ya untuk mencegah anak-anak stunting. Itu diberikan sama gizi kurang sebelumnya. Diberikan juga sama anak yang 2T yang saya bilang weight faltering tadi, juga untuk yang berat badannya kurang meskipun tingginya bagus. Cuman kadang setelah ini Kak, setelah program makanan itu berjalan kan dia ada waktu ya maksimal 2 bulan gitu untuk yang gizi kurang. Nah, gizinya bagus, mengalami kenaikan bisa sampai 50-75% naik dari sekian anak yang diberi. Hanya setelah itu program selesai itu kadang mereka kembali lagi. Jadi saya rasa itu tadi mungkin perlu pendampingan sih kan. Saran saya strategi yang bagus itu selain bukan hanya terfokus pada pemberian bantuan, tapi bagaimana bantuan ini dipahami oleh masyarakat dan diterapkan setiap hari sehingga tidak berulang. Ya mungkin setelah mengadakan bantuan kita ada kayak program pendampingan keluarga itu dari yang fokus dulu lah yang rentan yang berisiko untuk menjadi anak stunting itu tadi. Nah Kak Hanum, apa yang paling perlu diubah dari cara pandang masyarakat sendiri terhadap gizi anak saat ini? Karena tadi Kak Hanum sempat menyebutkan bahwa seorang anak yang lincah pun belum tentu dia bebas dari stunting. Oh iya, sebenarnya gini Kak, kalau masalah apa yang perlu di pemahaman yang istilahnya argumen-argumen yang banyak kurang tepat di masyarakat itu kayak tadi ya, anaknya ini lincah padahal
dia berisiko stunting karena dia memang sebelumnya saya bilang tidak semua anak pendek itu stunting ya. Kita lihat lagi dengan kognitifnya. Tapi ketika anak itu sudah mulai mengalami penurunan berat badan yang tidak sesuai dengan KBM, KBM itu kenaikan berat minimum yang dianjurkan ya Kak. Jadi setiap anak itu kan sebenarnya punya istilahnya batasan-batasan berapa minimal harus naik, karena itulah yang akan mencukupi dia punya kebutuhan. Nah itu memang 1-2 bulan akan tidak terasa, tapi berikutnya akan sangat mempengaruhi, sehingga itu yang perlu dirubah. Waspadalah ketika anak itu tidak mengalami kenaikan yang bagus gitu. Jadi dan kedua, jangan berpikir ya anak saya sudah tidur karena kekenyangan, sudah makan yang dia makan sudah pastinya anak ini sehat karena makannya banyak. Kita lihat lagi makanannya berkualitas atau tidak, bisa membuat tulangnya tumbuh dengan bagus atau tidak, seperti itu. Karena karbohidrat tidak bisa membuat pertumbuhan tulang dengan bagus, tapi itu protein hewani. Nah, saya tekankan untuk saat ini setiap hari, setiap kali makan kita harus makan protein hewani, kasih anak-anak kalau bisa minimal 2, itu yang paling bagus. 2 jenis hewani maksudnya, misal kalau sudah ada lauk telur mungkin ditambah dengan ikan atau ditambah dengan lauk hewani lainnya. Nah, Kak Hanum, terakhir sebelum kita menutup dialog kita di siang hari ini, jika Kak Hanum bisa menyampaikan satu pesan penting untuk orang tua di ND hari ini, apa yang paling ingin Kak Hanum tekankan? Silakan. Sebagai orang tua, mari kita ya bersama memberikan makanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena suapan hari ini menentukan masa depan mereka yang cemerlang, itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Hanum sudah meluangkan waktunya bersama RRI siang ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Hanum menjadi hal yang harus dipikirkan setiap orang tua, dan semoga penanganan stunting DND ini berjalan lancar sehingga tidak ada lagi stunting yang berkembang di ND hingga saat ini. Baik. Ya, benar. Baik. Ya. Makasih banyak juga Kak Rian dan semua pendengar yang di rumah juga yang bertanya. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, terima kasih Kak Hanum. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas. Ya, kasih. Baik, pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa stunting bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ia tumbuh pelan dari kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Dari apa yang anak makan hari ini, dari bagaimana orang tua memahami kebutuhan gizinya, hingga dari perhatian sederhana yang diberikan setiap hari. Mencegah stunting ternyata tidak selalu membutuhkan hal yang besar, tapi membutuhkan kesadaran, pengetahuan, dan kemauan untuk memulai dari hal kecil, terutama dari rumah kita sendiri. Karena pada akhirnya, pendengar, masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka cita-citakan, tetapi juga oleh bagaimana kita selaku orang tua dan lingkungan mempersiapkan mereka sejak dini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1